Berapa sisa umur kita di dunia ini setelah terlalu lama jiwa ini tinggalkan Allah, dikarenakan terikat oleh cinta-cinta yang tidak jelas, cinta-cinta yang akan justru membuat hatimu gelisah, cinta-cinta yang semuanya itu tidak kekal. Pendamping pasti berpisah, anak pasti berpisah, kehormatan, jabatan, kedudukan, harta benda pasti kau tinggalkan. Bahkan Allah mengingatkan dalam satu ayat, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tahukah kamu bahwasannya tidak ada kesenangan, kecintaan dunia ini hanyalah menipumu. Oleh sebab itu, cintailah sesuatu yang tidak pernah meninggalkanmu. Puja dan pujilah sesuatu yang tidak pernah meninggalkanmu, baik di saat jiwamu ada di dunia atau keluar dari dunia. Siapa sesuatu itu? Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkenaan dengan hal itu, kita harus selalu koreksi diri, evaluasi diri. Sudahkah jatuh cintanya hati kita pada Allah? Atau hanya di bibir saja? Dikatakan jatuhnya cinta sudah pada diri Allah manakala di setiap Allah menghadapkan baik pendamping, anak, harta benda, hatimu bisa menyaksikan di balik ini semuanya siapa. Itulah Tuhan yang Maha Esa, ilahukum ilahu wahid. Bapak Ibu, apalah guna umur panjang jikalau hati maksiat terus pada Allah? Sangat bermanfaat tatkala umurmu dipanjangkan Allah dan hatimu senantiasa mengesahkan Allah. Jadi boleh-boleh saja kita akan merayakan ultah, boleh, tapi kemekelen nawa tak kira iku mangketek merendul-merendul. Kono wong kopian ngene lapo? Eling aku terusan. Masya Allah.
Ya, semua itu juga karena Allah. Pesan saya cuma satu, apapun kita mengadakan euforia, tapi tetap hati harus kita jaga. Kita euforia itu secara rohaniah hanya pada Allah, pada Allah. Itulah guru yang tidak pernah meninggalkan kita. Itulah guru yang tidak pernah mati. Itulah guru yang tidak akan pernah mengkhianati. Ternyata guru itu ada di dalam diri kita masing-masing, dan guru itu juga ada di luar, ya di dalam pun. Berkenaan dengan hal itu, pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara tentang apabila ada sesuatu selain Allah di dalam hatimu tentang cinta, bagaimana kita mengambil sikap. Contoh, anak-anak iki ngadepi masa masa puber ya nantinya ya. Nek bapak-bapak iki ono sing puber kedua, ketiga ya. Ibu-ibu juga begitu. Ketika suatu saat jenengan iki dihadapkan Allah, hati kesengsem terhadap selain Allah. Lebih-lebih aku pesen nang anak-anakku iki yang mau ngadepi masa puber, masa jenengan iki digoda oleh nafsumu untuk mendekati satu pohon, yang pohon itu disebut pohon basariah, buahnya disebut huldi. Hati-hati, hati-hati. Ketika kita dihadapkan satu sosok yang nafsu memaksa hatimu untuk mencintainya, biar hatimu itu selamat menjadi qalbin salim, menjadi hati yang selamat. Apa kuncinya? Berzikirlah, sadarlah, dan lihatlah di balik apa figur atau sosok yang kelihatannya itu menggoda. Hatimu harus berzikir, menyadari, menyaksikan di balik sosok itu. Semua itu tidak lain, tidak bukan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama bapak-bapak dan ibu-ibu ini ketika menghadapi hal-hal yang menjadikan hati dipaksa nafsu untuk senang, cinta, hati-hati supaya hati jenengan menjadi hati yang selamat. Kuncinya satu, berzikir. Hanya itu. Lebih-lebih seperti anak-anak pondok yang sudah menginjak man
atau SLTA. Hati-hati. Makanya kami tidak mengizinkan yang sudah SLTA itu sekolah keluar, enggak aku izinkan. Guru yang kupanggil untuk mulang di pondok itu semata-mata untuk menjaga kesucian hatimu supaya selalu berzikir. Ini yang di tingkatan sanawi, hati-hati. Hati-hati. Karena sanawi masih saya maklumi untuk sekolah di sekolahannya, tapi tetap kamu sekalian harus menjaga zikirmu supaya tidak mudah kau kepincut dan ketarik perkara selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. Faslun ay hada faslun idza kana tatkalani ono iku fi qalbika ing dalem ati ira apa sing ono hubbun cinta li ghairillahi maring sakliyane Allah. Ketika di dalam hatimu ada cinta selain Allah, bagaimana sikapmu sebagai orang yang bertauhid? Sing jelas Pak Bu, nafsu itu menggunakan kesenangan kehidupan dunia ini untuk melalaikan hati kita kepada Allah. Wa yastahibbunal hayata dunya alal akhirah. Didoronglah jiwa kita oleh nafsu untuk tetap berdomisili jiwa ini di dunia, bukan jasmani. Jiwa ini di dunia, kesenangan dunia ini dihadapkan supaya hatimu lalai Allah. Makanya ayatnya alal akhirah, nglalekake ing atase alam akhirat, yaitu Allah. Sebab jiwa manusia kalau sudah kadung kesengsem terhadap keindahan, kesenangan kehidupan dunia, pasti dia akan lalai dengan kehidupan akhirat. Padahal kehidupan dunia sifatnya menipu. Artinya menipu, enggak kekal. Enggak kekal. Dibikin oleh nafsu seakan-akan terkesan menjanjikan dan kekal. Apalagi ketika saat jaya-jayanya kita, saat sehat-sehatnya kita. Berbahagialah kau yang sedang sakit, manakala sakit itu menjadikan kau ingat atas kematian. Berbahagialah kau yang sedang miskin, jikalau kemiskinanmu itu menjadikan kau ingat terhadap kematian. Pada umumnya Pak, awak sehat, ekonomi sehat, semuanya sehat pada umumnya, itu akan melalaikan hati seseorang pada Tuhannya. Tapi
ini tidak berlaku bagi hati yang bertauhid. Tidak berlaku. Karena hati yang sudah bertauhid itu tahu mana hal yang terpenting di atas yang penting. Tiada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun inda ahlil ma'rifati, pandangane mungguh ulama ahli makrifat. Idza kana tatkalane ono iku fi qalbi ing dalam ati apa hubbun satu cinta li ghairillahi sing cinta mang maring sakliyane Allah ya fa innahu, maka sak temene ati fa innahu mongko sak temene ati iku yakunu ono apa cinta iku hijaban, dadi hijab bainal qalbi wallahi, antarane ati dan Allah. Miturut pandangan ulama ahli makrifat pada Allah niku dawuh ngeten, ketika di dalam hatimu itu ada satu cinta selain Allah, maka ketahuilah sesungguhnya cinta yang ada di dalam hatimu itu akan menjadi penghalang antara hatimu dengan Allah, antara ruhmu dengan Allah. Sehingga hati jenengan iki nggak bisa menyaksikan anani Allah, adanya Allah, karena tertutup oleh cinta yang palsu itu. Jiwamu akan menyaksikan sosok makhluk, entah makhluk pendamping, entah makhluk anak, entah makhluk harta benda, kehormatan, jabatan dan lain sebagainya. Hatimu akan menyaksikan sosok itu semuanya. Inilah yang disebut hati yang buta, hati yang mati, hati yang tidak bisa menyaksikan adanya Allah karena tertutup tadi. Barang siapa saat di dunia hatinya masih tetap seperti ini sampai akhir hayatnya, maka ketika dia pindah alam jiwa ini dari alam dunia ke alam berikutnya, dia pun dalam keadaan buta, gelap, dan jalannya tidak akan benar alias mesti sesat. Gelap masalahnya, tidak bisa memandang. Pun berarti secara fisik syariat, pendamping, anak, harta benda, jabatan, kehormatan itu gak penting son, harus ditinggalkan gitu. Jawabannya dawuh berikutnya, walaisa lan ora ana apa al muradu kang den karepake iku tahrima mahabbati ahli, larangan mencintai ahli,
ahli ku bisa jadi teman, saudara, anak, istri. Wazaujati lan bojo wadon, wazauji lan bojo lanang. Wal auladi lan piro-piro anak, wal mali lan harta. Bukan yang dimaksud tidak boleh mencintai pendamping, anak, harta benda, itu bukan. Secara jasmani bukan. Iku idza kana tatkalane apa-apa dzalik sedaya wau mengkono-mengkono mulai ahli, mahabbati ahli, wazaujati dan seterusnya. Iku fi hudu disyariati ing dalem undang-undang hukum syariat. Bukan yang dimaksud dilarang untuk mencintai pendamping dan seterusnya ing mungguh syariat, hukum syariat, tidak. Dan atau saya artikan bukan yang dimaksud tidak boleh mencintai itu secara fisik jenengan, bukan. Tapi ruh sampean ikili, jiwa sampean yang tidak boleh. Maksudnya di situ. Sebab apa? Fa innaha mongko sak temene hubbi ahli wa zaujati dan seterusnya iku min ni'amillahi saking piro-piro peparingane nikmati Allah. Secara fisik bukan itu ditinggalkan, enggak. Secara ruhaniyah yang tidak boleh cinta. Karena ruhaniyah hanya untuk Allah. Baik dari cinta, pujaan, penyembahan, pengagungan dan lain sebagainya. Kama kola kaya oleh dawuh, kama kaya keterangan kola kang dawuh sapa Allahu Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an, fi suratil Qasosi ing dalam surat Qasas al-ayata ing ayat 77. Rupane ayat walatan salan ojo ngelalekake sira ninggalke sira nasibaka ing bagian sira minat dunya nyatane bagian minat dunya saking perkara dunya. Yo niki lho dasar secara fisik jangan kau tinggalkan nikmat dunia yang telah Allah berikan. Berupa apa? Pendamping, anak, harta benda. Secara fisik jangan. Walakin lan tetapine ikula ya juzu ora wenang lisaliki kedue salik apa sing ora wenang sing ora oleh iku piye apa ayya ja'ala yen to ndadekake sapa salik hubba ghairillahi cinta pada selain Allah iku yulhihi bakal ngelalekake apa hubbi ghairillah hi ing salik an dzikrillahi saking eling dateng Allah wa taatihi lan taate salik dateng Allah.
Yang dilarang, yang tidak boleh adalah salik itu menjadikan cintanya terhadap Allah sebab hatinya lalai pada Allah. Artinya cintamu terhadap selain Allah kok menjadikan lalainya hatimu tidak berzikir pada Allah dan hatimu tidak taat pada Allah. Itulah hal yang dilarang. Niki sing gak boleh. Sebab Allah dawuh kama kaya keterangan kala kang dawuh sapa Allah Ta'ala fi suratil munafikun, ing dalam surat Al-Munafikun. Al-ayata ing ayat at-tasi'ata, ayat sing nomor 9. Rupane ayat ngene. Ya ayyuhalladzina amanu iling-iling wong sing wis do iman. Niki nggih jenengan niki. Iman kalau dibalik makhluk rupa telu tadi ya. Pendamping, anak, dunya brana, beriman jenengan kalau ini yang nguasai yang gerakno hanyalah Allah. Itulah berarti orang yang sudah bertauhid loh ya. Niki. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, ojo sampak ndadekake, lalikum ing sira kabeh apa sing ndadekake lali amwalukum, piro-piro dunya branamu. Jangan. Wala auladukum, lan ojo sampak ndadekake apa piro-piro sapa piro-piro anak-anakmu. Ndadekake apa? An dzikrillah, saking ilingmu menyang Allah. Wis. Jangan sampai harta benda, anak-anakmu atau suami istrimu menjadikan hatimu lalai sangka Allah. Bisanya jenengan tidak akan dilalaikan hal itu. Kuncinya satu, sibukkan hatimu, ingat pada Allah, berzikir. Pasti kau akan diselamatkan Allah. Sebab lalai sing gawe lali ya Allah. Ingat yang menjadikan ingat ya Allah. Orang yang hatinya lalai pada Allah, asebab dunya bronone iku ya sing gawe ngono Gusti Allah. Tapi sebab apa? Allah kok ngersakno, menghendaki, memperjalankan si A itu selalu lalai pada Allah. Jawabannya cuma satu. Tidak mau hatinya bertauhid dan berzikir, alias tidak mau mengesahkan Allah. Cukup di situ jawabannya. Makanya Bapak Ibu, umat Islam khususnya sing ning Indonesia atau umat manusia yang ada di Indonesia, jiwa atau hati atau ruhnya akan selalu berbuat zalim dan melalaikan Allah, manakala ulama-ulamanya itu
tidak mau memberikan contoh terhadap umatnya, contoh untuk mengesahkan Allah. Nggak mungkin kita sebagai umat akan bisa mengesahkan Allah manakala ulama-ulamanya itu acuh tak acuh, tidak mau untuk membuka dan mensiarkan dan mendidik tauhid terhadap umat. Akhirnya apa? Mulai satu tingkatan bawah sampai atas pejabat, tetap hatinya itu kumantil menyang selain Allah. Otomatis Allah biarkan tersesat. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, dialah yang dapat petunjuk. Dan barang siapa yang Allah kasih petunjuk, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang Allah menghendaki seseorang itu disesatkan, maka tidak ada satupun orang lain yang bisa memberikan petunjuk, dan dia dibiarkan tersesat di jalannya. Bukan makalah ini, tapi Quran. Wa may ya'mal, dan barang siapa, wa may waman lan utawi sapane wong iku ya'mal agawe sapa man dzalika ing mengkini ndukur niku tentang anak dan harta. Faulaika mongko utawi mengkono mereka hum ya ulaik iku al khosiruna, disebut orang yang merugi. Barang siapa yang melakukan atau terjadi cinta terhadap anak dan harta benda atau pendamping sehingga menjadikan hati lalai, itulah yang disebut golongan orang-orang yang merugi. Berarti kebalikannya ayat ini, barang siapa yang tidak menjadikan anak, harta, pendamping sebagai penghalang hatinya kepada Tuhannya, maka dialah golongan orang yang beruntung. Oleh sebab itu ala salik lan wajib ing atase panjenengan, disebut salik, orang yang sudah mengenal zikir, orang yang sudah paham zikir dan melaksanakan zikirnya setiap saat dan waktu. Salik itu di situ. Wa ala salik lan iku wajib ing atase salik opo ayu hasiba utawi yento evaluasi sopo salik kolbahu ing atine salik daiman khali terus menerus, terus dikoreksi hati iki. Gelek eling apa gelek lali, gelek nyekseni sakliyane Allah atau sering nyekseni Allah. Ning dodo iki digerabak. Yuhasib iku di situ maksudnya. Wa yuksira lan sering-sering atau ngekehaki sapa salik minat taubati saking taubate. Apa?
nek sering evaluasi diri, mesti jenengan saged nimbang. Oh, dina iki mang aku akeh laline. Oh, dina ini tadi aku masih banyak lupa. Oh, hari ini sudah ada kemajuan. Ingat pada Allah. Ketika saat kita itu masih teringgapi penyakit masuk di dalam hati berupa lalai, maka Allah katakan fasabbihu bukrata wa asila. Sucikan. Sucikan. Pagi kena penyakit, siang lekas sucikan. Siang kena penyakit, lekas sore sucikan. Sore kena penyakit, lekas malam sucikan. Cara mensucikan bagaimana? Jenengan wajib hukumi selalu merasakan hadiri wujude Allah sebagai sang pemilik, sebagai sang penguasa di dalam aktivitas panjenengan. Wis. Sambil hati ngucap Allah atau hati ngucap istighfar, hati ngucap apa terserah. Iku syariate. Sing penting isine, apa isine? Ngerasa hadiri Allah. Wa dzikri lan ngekeh-ngekehne zikir. Sesuai dengan proses makom jenengan Pak Bu. Tidak bisa disamakan si A dengan si B, manakala makomnya Allah bedakan, nggak bisa. Si A katakanlah 1 hari 1 malam lupanya pada Allah itu 13 jam. Terus B lupanya 15, dan ini tidak bisa ditukar. Sesuai proses perjalanan panjenengan masing-masing. Makanya ayat katakan fasab bihu bukrata wa asila. Sucikan terus, sucikan terus. Sebab singgai lali sampean ya Allah salik, singgawi iling ya Allah. Wal ikhlasi, lan selalu ikhlas dalam ngekeh no ikhlas dalam tumindak, dalam beribadah. Ibadah sing ikhlasiku ibadah manakala hatimu tidak mengakui kau yang melakukan. Balik di dalam hatimu akan muncul bahwasannya yang melakukan adalah aku Allah. Hidup itu dalam dirimu. Itu ikhlas. Hatta takuna sehingga ono apa jami'u mahabbatihi sekabehi cintane salik iku tahta mahabbatillahi ning nisore cinta terhadap Allah. Artinya apa? Cinta sampean iki secara fisik hanya kepada makhluk. Lah cinta sampean ruhaninya hanya pada Allah. Itulah yang disebut cintamu terhadap Allah itu ditaruh di atas segala-galanya cintamu pada selain Allah. Jadi cinta hatimu pada Allah tidak bisa dikalahkan dengan cintanya pendamping, anak dan harta benda.
Nggak bisa. Alias harta benda pendamping anak tidak bisa mengungguli cinta terhadapmu, cinta yang ada di hatimu terhadap Allah. Tetap iki sampean letakkan bawah. Makanya maksud ayat wala tansa nasibaka minad dunya itu cukup di jasad aja. Nikmat dunia yang Allah berikan terhadapmu. Urusan hatimu, jiwamu hanya pada Allah. Wabidzalika oleh karena itu takunu ana apa kulu mahabbatin saben-saben cinta iku sababan dadi sebab lima rifatillah maring makrifat datang Allah. Oleh karena itu pendamping anak harta benda itu sebagai sebab kendaraan hatimu untuk mencintai Allah. Ngoten lho. Sifatnya kendaraan niku sampean tumpaki napa sampean sing ditumpaki, Pak? Jenengan yang numpaki. Sepeda motor iki lho. Jenengan sing ditumpaki sepeda motor apa tah jenengan sing numpaki? Ya jenengan sing numpaki, mestine gitu. Jadi status dunia yang meliputi pendamping anak harta benda ini laksana seperti kendaraan. Harus sampean yang mengendalikan, harus sampean yang menumpangi. Bukan kita yang disetir. Mestinya seperti itu. Tapi oleh karena umat manusia Indonesia itu jauh dari tatanan tauhid, kebalik, Pak. Menungsone sing ditumpaki donya. Niku. Saya tidak menyalahkan umat dalam hal ini. Keadaan situasi jiwa umat Indonesia, saya terketuk menyalahkan, mohon maaf, para ulama yang tidak mau peduli keadaan rohaniah umatnya sehingga dibiarkan tersesat di jalannya nafsu. Kalau kita ngomong syariat, Pak, jenengan gak salah. Kita sebagai umat gak salah. Yang salah itu ulamanya yang tidak mau untuk menyampaikan dan mendidik terhadap umat tentang tauhid. Bahkan didorong sampan kali kula pada hakikatnya untuk bersukaria dengan dunia. Ya otomatis condongnya karakter hati umat ini terhadap dunia. Inilah yang dikhawatirkan oleh Syekh Ibnu Athaillah ketika umat itu condong terhadap dunia, disebut sebagai qalbin raghibin, menjadi hati yang gelap kepada Allah. Oleh sebab itu, dengan rendah hati kami memohon kepada seluruh pemuka-pemuka agama, baik Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, tolong sampaikan ilmu ketuhanan terhadap umatmu masing-masing. Jikalau tidak, ini kita sudah kronis, Pak. Keadaan jiwa kita itu sudah kronis, membahayakan. Kita tunggu aja
permainan berikutnya dari Allah. Diapakan kita oleh Allah nanti. Ini sebab kalau kita mengacu sejarah, setiap rasul umatnya itu olehnya digulung dining Allah karena keingkaran terhadap ajaran tauhid. Bun. Wa mahabbatihi lan dadekake sebab cintane atine salik hanya kepada Allah, wal qurbi minhu lan dadi tambah dekatnya salik pada Allah. La hijaban ora tambah dadi tutup bainahu ing dalem antarane salik wa baina rabbihi lan antarane pangerane salik. Jadi dunia sudah tidak menjadikan hijab dikarenakan hatimu selalu berzikir, menyaksikan, menyadari adanya Allah. Al-khulasatu tawi ringkesan. Al-qalbu tawi ati adz-zahiru kang suci bersih, atau hiru kang bersih, iku yam taliu bakal mencorong, iku yam taliu kang bakal kebean ngono ya genek binuril hidayati, apa qalbun binuril hidayati kelawan cahaya hidayah saking Allah, wal makrifati lan cahaya makrifat sangka Allah. Hati yang suci akan selalu mencorong atau penuh dengan hidayah Allah dan nur makrifat dari Allah. Wayanalu lan bakal merkoleh opo ati atumakninata ing keantengane ati fid dunya, baik ning ana dunya, wan najatalan dadi slamet apa ati fil akhirati ing dalam alam akhirat. Hati yang seperti itu akan menjadi hati yang damai di dunia. Sampeyan ning dunya gak gampang sumpek, gak gampang gelisah, gak gampang takut. Wafil akhirah diselamatkan Allah. Perjalanan ruh untuk menyaksikan Allah sudah tidak lagi ada sesuatu yang ditakuti. Akhirnya aman sampai ke akhirat. Bapak Ibu hadirin, itulah pendidikan tentang tauhid yang melibatkan masalah cinta kita, hati kita di dunia ini. Ternyata siapapun kita pernah mengalami cinta terhadap selain Allah, dan itu memang prosesnya innalillahi. Nah sekarang bagaimana lekas wa inna ilaihi rajiun, kembali ke fitrah jiwa itu. Supaya apa? Supaya jiwa Anda nanti tidak dimasukkan dalam alam barzah yang gelap. Sebab kalau dimasukkan alam barzah yang gelap, tertutup, Anda nggak akan pernah bisa melihat anak istrimu, suamimu, nggak akan pernah bisa, karena terkunci hatimu di dalamnya. Tapi bagi Anda yang jiwanya itu sudah menemukan